Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Puji Supriyadi, NIM A319000051, kelas Sistem Informasi 5A. Di sini saya akan presentasikan UAS Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi dari dosen Leni Nurhayati, SSI MAP. Yang pertama, jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian di dalam BW pembuktian diatur dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1945. Menurut pasal 1865, barang siapa menyatakan bahwa ia mempunyai hak atas suatu atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan hak-hak tersebut macam-macam alat bukti pasal 1866 antara lain bukti tertulis atau surat, bukti kesaksian, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Hukum daluarsa, ketentuan mengenai daluarsa diatur dalam pasal 1946 sampai dengan pasal 1993 BW. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya atau lampaunya waktu tertentu dan atas syarat-syarat ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 1946. Macam-macam daluarsa berdasarkan Pasal 1946 BW. Ada dua macam daluarsa, yaitu yang pertama, untuk memperoleh suatu hak-hak kebendaan. Lembaga eksekutif forging bukan dimaksud sebagai cara untuk memperoleh atau mengambil hak milik, melainkan untuk membuktikan atau sebagai bukti bahwa orang tertentu dan dalam waktu tertentu telah menguasai suatu benda dengan itikat baik. Menurut pasal 1963, bahwa seseorang yang beritikat baik berdasarkan alasan hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Apabila ia menguasai 30 tahun, tidak dapat dipaksa untuk membuktikan atas hak. Yang kedua, daluarsa sebagai alat untuk dibebaskan dari tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perserangan atau perutangan. Daluarsa yang kedua ini disebut extensive forging. Dari uraian tersebut, bahwa daluarsa atau penguasaan suatu benda atau yang bersifat hak kebendaan untuk benda tidak bergerak menjadi tidak berlaku setelah berlakunya UPA, karena UPA tidak mengenal lembaga daluarsa untuk memperoleh maupun untuk melepaskan hak atas tanah. Tetapi berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, seorang dapat memperoleh tanah berdasarkan res forging, yakni menguasai secara fisik tanah selama 20 tahun berturut-turut karena dibiarkan atau ditinggalkan oleh pemilik atau penguasanya. Sedangkan untuk benda-benda bergerak tidak dikenal adanya daluarsa. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, lembaga daluarsa yang diatur dalam buku 4 BW sekarang sudah tidak berlaku. Soal berikutnya yaitu nomor 2, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, dan pertukaran produk jasa dan informasi melalui jaringan komputer. Media e-commerce melibatkan pengguna internet. Nah, dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini bagi transaksi e-commerce adalah untuk pengakuan transaksi informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga